Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Nabil Maulana Caesar dari kelas 91 dengan nomor absen 10 asal sekolah SMP Negeri 2 Bandar Lampung. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi pembelajaran PKN bab 1 semester 1, yaitu perwujudan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa dalam masyarakat. Selamat menyaksikan. A. Dinamika penerapan Pancasila dari masa ke masa. 1. Masa awal kemerdekaan dari tahun 1945 hingga 1959. 2. Masa Orde Lama dari tahun 1959 hingga 1966. 3. Masa Orde Baru dari tahun 1966 hingga 1998. Dan 4. Masa reformasi dari tahun 1998 hingga sekarang. 1. Masa awal kemerdekaan. Pada periode awal kemerdekaan, penerapan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa menghadapi berbagai ancaman, seperti pertama, pemberontakan Partai Komunis Indonesia yang dipimpin oleh Musso. 2. Pemberontakan Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia yang dipimpin oleh Sekar Maji Marijan Kartosuwiryo. Ketiga, pemberontakan Republik Maluku Selatan atau yang disingkat RMS yang dipimpin oleh Christian Robert Stephen Soumokil. Keempat, Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia atau PRRI, Perjuangan Rakyat Semesta atau Permesta, yang dipimpin oleh Syafruddin Prawira Negara dan Vence Sumwal tahun 1957 hingga 1958 di Sumatera dan Sulawesi. Kelima, APRA atau Angkatan Perang Ratu Adil yang didirikan oleh Kapten KNIL Raymond Westerling pada tanggal 15 Januari tahun 1949. Kedua, masa Orde Lama yang berlangsung dari tahun 1959 hingga tahun 1966. Pada periode ini dikenal sebagai periode demokrasi terpimpin. Demokrasi terpimpin dicetuskan oleh Presiden Soekarno dikarenakan gerakan separatis, tersendatnya pembangunan ekonomi, serta badan konstituante yang gagal. Beberapa penyimpangan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Presiden Soekarno ditetapkan sebagai presiden seumur hidup, membubarkan Dewan Perwakilan Rakyat hasil pemilu tahun 1955. Presiden membentuk MPRS. Pada periode ini terjadi pemberontakan Partai Komunis Indonesia atau PKI. Ketiga, masa Orde Baru. Era demokrasi terpimpin di bawah pimpinan Presiden Soekarno mendapat tamparan yang keras ketika terjadinya peristiwa tanggal 30 September tahun 1965 yang disinyalir didalangi oleh Partai Komunis Indonesia. Pemberontakan PKI tersebut membawa akibat yang teramat fatal bagi partai itu sendiri, yakni tersisihkannya partai tersebut dari arena perpolitikan Indonesia. Begitu juga dengan Presiden Soekarno yang berkedudukan sebagai pimpinan besar revolusi dan Panglima Angkatan Perang Indonesia, secara pasti sedikit demi sedikit kekuasaannya dikurangi, bahkan dilengsarkan dari jabatan presiden pada tahun 1967, sampai pada akhirnya beliau tersingkir dari arena perpolitikan nasional.
Era baru dalam pemerintahan dimulai setelah melalui masa transisi yang singkat, yaitu antara tahun 1966 hingga 1968 ketika Jenderal Soeharto dipilih menjadi Presiden Republik Indonesia. Era yang kemudian dikenal sebagai Orde Baru dengan konsep demokrasi Pancasila. Visi utama pemerintahan Orde Baru ini adalah untuk melaksanakan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 secara murni dan konsekuen dalam setiap aspek kehidupan masyarakat Indonesia. Pada masa Orde Baru, pembangunan nasional dapat dilaksanakan secara bertahap dan berkesinambungan melalui rencana pembangunan 5 tahun atau Repelita dan program pembangunan yang tertuang di dalam garis-garis besar haluan negara atau GBHN. Keempat, masa reformasi. Pada masa reformasi, penerapan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa terus menghadapi berbagai tantangan. Penerapan Pancasila tidak lagi dihadapkan pada ancaman pemberontakan-pemberontakan yang ingin mengganti Pancasila dengan ideologi lain. Akan tetapi, lebih dihadapkan pada kondisi kehidupan masyarakat yang diwarnai oleh kehidupan yang serba bebas. Pada masa reformasi, terdapat beberapa hal negatif yang timbul sebagai akibat penerapan konsep kebebasan yang tanpa batas, seperti munculnya pergaulan bebas, pola komunikasi yang tidak beretika, peredaran narkoba dan minuman keras, aksi anarkisme serta vandalisme sehingga memicu terjadinya perpecahan dan penurunan moral. Tantangan lain dalam penerapan Pancasila di era reformasi adalah menurunnya rasa persatuan dan kesatuan di antara sesama warga bangsa saat ini. Agar dapat diterapkan dalam kehidupan, nilai Pancasila harus dijabarkan dalam nilai instrumental dan nilai praksis. Berikut penjelasan terkait nilai dasar, nilai instrumental, dan nilai praksis dari Pancasila. A. Nilai dasar, yaitu hakikat kelima sila Pancasila: ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Nilai-nilai dasar tersebut bersifat universal sehingga di dalamnya terkandung cita-cita, tujuan, serta nilai-nilai yang baik dan benar. Nilai dasar ini bersifat tetap dan terlekat pada kelangsungan hidup negara. Nilai dasar selanjutnya dijabarkan dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. B. Nilai instrumental, yaitu penjabaran lebih lanjut dari nilai-nilai dasar ideologi Pancasila. Contoh penjabaran dalam program-program pembangunan yang dapat disesuaikan dengan perkembangan zaman dan aspirasi masyarakat, undang-undang, dan beberapa kementerian serta lembaga pelaksana. C. Nilai praksis, yaitu realisasi nilai-nilai instrumental berdasarkan suatu pengalaman nyata dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dalam realisasi praksis inilah penjabaran nilai-nilai Pancasila senantiasa berkembang dan selalu dapat dilakukan perubahan dan perbaikan atau reformasi sesuai perkembangan zaman dan aspirasi masyarakat. Inilah sebab ideologi Pancasila termasuk dalam ideologi terbuka. Adapun sikap positif terhadap nilai-nilai Pancasila yang dapat ditegakkan dan dilaksanakan seluruh warga negara Indonesia dalam berbagai lingkup kehidupan adalah sebagai berikut. A. Nilai ketuhanan,
Sila ketuhanan yang Maha Esa mengandung arti adanya pengakuan keyakinan bangsa terhadap Tuhan sebagai pencipta alam semesta. Nilai ini menyatakan bahwa bangsa Indonesia merupakan bangsa yang religius, bukan bangsa yang ateis. Sikap positif yang perlu dilakukan terhadap nilai-nilai ketuhanan yang Maha Esa adalah sebagai berikut. 1. Percaya dan takwa kepada Tuhan yang Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. 2. Menghormati dan bekerja sama antara pemeluk agama dan penganut-penganut kepercayaan yang berbeda sehingga terbina kerukunan hidup. 3. Saling menghormati kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. 4. Tidak memaksakan agama atau kepercayaan kepada orang lain. 5. Menjunjung tinggi nilai-nilai ketuhanan yang Maha Esa. Aspek tersebut dapat diwujudkan dengan cara warga negara diberi kewenangan memilih dan menentukan sikap dalam memeluk salah satu agama yang secara sah telah diakui oleh pemerintah Indonesia. B. Nilai kemanusiaan. Nilai kemanusiaan yang adil dan beradab menunjukkan bahwa manusia diakui keberadaannya dan diperlakukan sesuai dengan harkat dan martabat sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa. Berdasarkan nilai-nilai kemanusiaan tersebut, bangsa Indonesia menentang segala bentuk penindasan oleh suatu bangsa terhadap bangsa lain. Nilai kemanusiaan yang adil dan beradab mengajarkan manusia untuk menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia lainnya dengan menjamin keberadaan hak asasi manusia. Dalam aktualisasinya, nilai-nilai kemanusiaan yang adil dan beradab dapat diwujudkan dalam perilaku seperti berikut. 1. Mengakui persamaan derajat, persamaan hak dan kewajiban asasi manusia tanpa membedakan suku, agama, ras, antar golongan maupun latar belakang yang dimiliki. 2. Mengembangkan sikap saling mencintai sesama manusia. 3. Mengembangkan sikap tenggang rasa dan tepos liro. 4. Menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. 5. Mengembangkan sikap hormat menghormati dan bekerja sama dengan bangsa lain. C. Nilai persatuan. Sila Persatuan Indonesia mengandung nilai bahwa Indonesia menempatkan persatuan dan kesatuan serta kepentingan dan keselamatan bangsa di atas kepentingan pribadi maupun kepentingan golongan. Aktualisasi sila persatuan Indonesia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dapat diwujudkan dengan perilaku seperti berikut. 1. Sanggup dan rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara apabila diperlukan. 2. Mengembangkan rasa cinta pada tanah air. 3. Mengembangkan rasa kebanggaan berbangsa dan bertanah air Indonesia. 4. Memelihara ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. 5. Mengembangkan persatuan Indonesia atas dasar Bhinneka Tunggal Ika. D. Nilai kerakyatan. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan menunjukkan bahwa manusia Indonesia memiliki kedudukan, hak dan kewajiban yang sama. Kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan mendambakan terwujudnya masyarakat Indonesia yang demokratis. Aktualisasi sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan dapat diwujudkan dengan perilaku seperti berikut. 1. Mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat. 2.
tidak memaksakan kehendak atau pendapat kepada orang lain. 3. Mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama. 4. Dengan iktikat yang baik dan rasa tanggung jawab menerima dan melaksanakan hasil musyawarah. 5. Keputusan yang diambil dalam musyawarah harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dan nilai keadilan. Sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia menunjukkan bahwa manusia Indonesia menyadari hak dan kewajiban yang sama dalam mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Aktualisasi sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dapat diwujudkan dengan perilaku seperti berikut. 1. Mengembangkan sikap dan perbuatan-perbuatan luhur yang mencerminkan sikap kekeluargaan dan gotong royong. 2. Mampu bersikap adil. 3. Menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. 4. Menghormati hak-hak yang dimiliki orang lain. 5. Bersama-sama berusaha mewujudkan kemajuan yang merata dan berkeadilan sosial. Adapun upaya pemerintah dalam mewujudkan nilai-nilai Pancasila dapat dibagi dalam beberapa bidang kehidupan. A. Bidang politik. Dalam bidang politik, pemerintah menjamin pemenuhan hak warga negara dalam menyalurkan hak politiknya sebagai pemegang kedaulatan rakyat. Perwujudan nilai-nilai luhur Pancasila dalam bidang politik tampak pada proses pemilihan umum. Rakyat merupakan pemegang kekuasaan dalam sistem demokrasi yang dianut negara Indonesia. Kekuasaan tersebut dijalankan sesuai undang-undang sebagaimana diatur dalam pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menegaskan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Merujuk pada ayat tersebut, dapat diketahui bahwa pelaksanaan sistem demokrasi di Indonesia menganut sistem demokrasi perwakilan karena rakyat tidak secara langsung menjadi penguasa negara. Pelaksanaan demokrasi secara tidak langsung diperjelas dengan pasal 22E ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang mengatur bahwa pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, serta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Keberadaan pasal tersebut menjadi bukti bahwa adanya proses pendelegasian kewenangan dari rakyat kepada anggota parlemen dan eksekutif melalui pemilihan umum. B. Bidang ekonomi. Perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam bidang ekonomi bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Upaya tersebut dibuktikan melalui perwujudan sila kelima Pancasila yang dijabarkan lebih lanjut dalam pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pada pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 telah mengatur bahwa perekonomian negara. Ketentuan tersebut menegaskan bahwa perekonomian Indonesia disusun menggunakan asas kekeluargaan. Adapun isi pasal 33 ayat 1 sampai 4 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 adalah 1. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.
2. Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. 3. Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. 4. Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Indonesia secara tegas menganut sistem ekonomi yang berasaskan kekeluargaan. Sistem ekonomi yang berasaskan kekeluargaan diwujudkan dalam bentuk koperasi. Koperasi merupakan bidang usaha yang bersumber pada asas kerjasama. Sistem koperasi memperlihatkan adanya nilai Pancasila dalam bentuk tolong-menolong serta membantu menyejahterakan masyarakat Indonesia. Keseriusan pemerintah dalam mengembangkan koperasi di Indonesia dibuktikan dengan dibentuknya Kementerian Koperasi dan UKM. Tugas dan fungsi Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah UKM telah ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang kedudukan Kementerian Negara serta susunan organisasi, tugas, dan fungsi Eselon 1 Kementerian Negara pada pasal 552, 553, dan 554, yaitu Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah mempunyai tugas menyelenggarakan urusan di bidang koperasi dan usaha kecil menengah. Adapun fungsi Kementerian Koperasi dan UKM adalah sebagai berikut. 1. Perumusan dan penetapan kebijakan di bidang koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah. 2. Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah. 3. Pengelolaan barang milik atau kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah. 4. Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah. Serta 5. Penyelenggaraan fungsi teknis pelaksanaan pemberdayaan koperasi, usaha mikro, kecil, dan menengah sesuai dengan undang-undang di bidang koperasi, usaha mikro, kecil, dan menengah. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa Indonesia secara tegas menganut sistem ekonomi yang berasaskan kekeluargaan. Sistem ekonomi yang berasaskan kekeluargaan diwujudkan dalam bentuk koperasi. Koperasi merupakan bidang usaha yang bersumber pada asas kerjasama. Keseriusan pemerintah pada bidang koperasi diwujudkan dengan dibentuknya Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah atau UKM. Fungsi dari Kementerian Koperasi dan UKM yaitu 1. Perumusan dan penetapan kebijakan di bidang koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah. 2. Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah. 3. Pengelolaan barang milik atau kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah. 4. Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah. Serta 5. Penyelenggaraan fungsi teknis pelaksanaan pemberdayaan koperasi, usaha mikro, kecil, dan menengah sesuai dengan undang-undang di bidang koperasi, usaha mikro, kecil, dan menengah. Selanjutnya, negara menguasai cabang-cabang produksi penting bagi negara yang menguasai hajat hidup orang banyak. Tindakan ini menunjukkan bahwa adanya upaya negara Indonesia dalam rangka menjaga hajat hidup orang banyak.
Perlindungan dalam bidang ekonomi ini menunjukkan adanya perbedaan paham antara negara liberal dengan negara Pancasila. Indonesia sebagai negara Pancasila mampu menguasai cabang-cabang produksi yang penting bagi rakyat dan dipergunakan sebesar-besarnya demi kemakmuran rakyat. Sistem ekonomi liberal memberikan kesempatan secara besar kepada pihak swasta atau perorangan untuk mengelola kekayaan alam termasuk cabang-cabang produksi. Hal inilah yang menunjukkan terjadinya perbedaan antara ekonomi liberal dan ekonomi Pancasila yang terjadi di Indonesia. C. Bidang sosial dan budaya. Pemerintah Indonesia melalui pasal 32 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menyatakan bahwa negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budaya. Ketentuan tersebut merujuk pada upaya mewujudkan nilai Pancasila dalam bidang kebudayaan. Upaya pemerintah mewujudkan nilai Pancasila dalam kebudayaan terlihat dari adanya pelestarian kebudayaan-kebudayaan daerah yang dijadikan sebagai kebudayaan nasional. Masyarakat yang tetap melestarikan kebudayaan daerah secara tidak langsung telah mendukung terhadap perwujudan nilai-nilai Pancasila. Meskipun pemerintah dan masyarakat mendukung kebudayaan daerah, mereka tetap terbuka dengan kebudayaan-kebudayaan baru yang masuk, namun sesuai dengan nilai-nilai luhur Pancasila. Dan D. Bidang pertahanan dan keamanan. Pada pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menyatakan bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Konsep bela negara tidak hanya merujuk pada upaya latihan militer yang harus mengangkat senjata. Setiap orang dapat melakukan upaya pembelaan negara sesuai dengan profesi dan bidang keahliannya. Upaya bela negara dapat dilakukan dengan mengikuti pelatihan kedisiplinan yang bernilai kebangsaan, seperti misalnya kegiatan Paskibra dan Pramuka. Selain itu, kegiatan ronda malam juga merupakan salah satu bentuk upaya bela negara untuk menjaga keamanan di sekitar lingkungan tempat tinggal. Sesungguhnya, perwujudan nilai Pancasila dalam upaya menjaga keamanan negara sudah diaplikasikan oleh pemerintah Indonesia dengan membentuk kekuatan utama dan kekuatan pendukung yang sebagaimana telah diatur dalam pasal 30 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai berikut. 1. Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. 2. Usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai kekuatan utama dan rakyat sebagai kekuatan pendukung. 3. Tentara Nasional Indonesia terdiri atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara sebagai alat negara yang bertugas untuk mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan dan kedaulatan negara. 4. Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat untuk bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum.
Berdasarkan ketentuan tersebut, dapat disimpulkan bahwa warga negara mempunyai hak dan kewajiban dalam upaya bela negara untuk menjaga pertahanan dan keamanan negara Republik Indonesia. Setelah upaya yang dapat dilakukan pemerintah dalam mewujudkan nilai-nilai Pancasila, maka upaya yang dapat dilakukan oleh masyarakat untuk mewujudkan nilai-nilai Pancasila dapat dibagi dalam beberapa lingkup kehidupan. A. Keluarga. Keluarga merupakan lingkungan awal bagi seorang individu untuk menerima nilai-nilai positif dan pendidikan dari orang tua. Oleh karena itu, keluarga dapat dikatakan sebagai pemegang peran utama dalam penanaman nilai-nilai kehidupan kepada anak. Orang tua dapat menanamkan nilai-nilai baik seperti yang terkandung dalam Pancasila kepada anaknya. Penanaman nilai-nilai Pancasila yang dilakukan orang tua kepada anaknya akan membantu membentuk karakter anak yang Pancasilais. Ketika anak sudah memahami nilai-nilai yang ditanamkan oleh orang tua mereka, tentu seorang anak tersebut dapat menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari dengan baik. Implementasi nilai-nilai Pancasila tersebut dapat menjadi benteng pertahanan bagi seorang anak supaya tidak terpengaruh oleh hal-hal yang tidak baik di sekitar mereka. Upaya yang dapat dilakukan oleh masyarakat untuk mewujudkan Pancasila dalam kehidupan keluarga adalah sebagai berikut. 1. Bekerja sama dalam menyelesaikan pekerjaan rumah. 2. Saling menghormati dan menyayangi antar anggota keluarga. 3. Tidak mengganggu anggota keluarga lain yang sedang beribadah. 4. Menjaga nama baik keluarga dengan berperilaku baik. 5. Menjaga kerukunan dalam keluarga. B. Sekolah. Sekolah merupakan tempat seorang anak menerima nilai-nilai pertama yang berasal di luar lingkungan keluarganya. Nilai-nilai Pancasila yang ditanamkan di lingkungan sekolah dapat membantu penyesuaian kondisi peserta didik sesuai dengan perkembangan zaman. Di sekolah, peserta didik juga dapat belajar mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dari peserta didik lainnya. Jadi, lingkungan sekolah sangat berpengaruh terhadap keberhasilan peserta didik dalam mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila yang telah dipelajarinya. Upaya yang dapat dilakukan oleh masyarakat untuk mewujudkan nilai-nilai Pancasila di lingkungan sekolah adalah sebagai berikut. 1. Tidak memaksakan kehendak pada teman. 2. Mengapresiasi karya teman. 3. Mematuhi tata tertib dan peraturan sekolah. 4. Menghormati guru dan mengerjakan tugas yang diberikan oleh Bapak Ibu guru dengan sebaik-baiknya. 5. Menjaga ketenangan dalam kegiatan pembelajaran dan mengajar agar kondisi tetap kondusif dan nyaman untuk belajar. C. Masyarakat. Lingkungan masyarakat merupakan lingkungan yang lebih luas dari lingkungan keluarga dan lingkungan sekolah. Seorang individu akan berinteraksi dengan lebih banyak orang di dalam lingkungan masyarakat. Dalam lingkungan masyarakat, individu dapat berinteraksi dengan berbagai kalangan yang ada. Oleh karena itu, masyarakat harus mampu menciptakan suasana lingkungan yang sesuai dengan nilai-nilai luhur Pancasila. Implementasi nilai-nilai Pancasila dapat memberikan kekuatan besar kepada masyarakat dalam menangkal arus nilai-nilai yang tidak sesuai dengan kondisi masyarakat Indonesia saat ini. Upaya yang dapat dilakukan oleh masyarakat untuk mewujudkan Pancasila dalam kehidupan di lingkungan masyarakat adalah sebagai berikut. 1. Menghormati hak-hak yang dimiliki anggota masyarakat. 2.
menghormati dan melaksanakan keputusan yang diambil dalam kegiatan musyawarah dengan penuh rasa tanggung jawab. 3. Tidak memaksakan kehendak kepada orang lain dalam kehidupan bermasyarakat. 4. Membiasakan sikap tolong-menolong apabila ada tetangga yang tertimpa musibah. 5. Menjaga ketenangan, ketertiban, dan keamanan di lingkungan masyarakat. Dan D. Bangsa dan negara. Lingkungan bangsa dan negara merupakan lingkungan yang paling luas karena bangsa dan negara telah menembus batas-batas wilayah kedaerahan. Hubungan dalam lingkungan ini terjadi antara warga daerah satu dengan warga daerah lain atau antara warga dengan pemerintah sebagai penguasa negara. Nilai-nilai Pancasila pun harus hadir dalam lingkungan ini. Kondisi bangsa dan negara yang aman dan damai tentu sangat dipengaruhi oleh lingkungan-lingkungan yang sebelumnya sudah dijelaskan, yaitu lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Apabila seorang individu bersikap baik yang sesuai dengan nilai-nilai luhur Pancasila, tentu akan berpengaruh baik pula dalam menciptakan bangsa dan negara yang aman, damai, dan harmonis. Perwujudan nilai-nilai Pancasila di lingkungan bangsa dan negara akan memberikan pandangan positif pada dunia internasional. Nilai-nilai yang tidak sesuai dengan karakter bangsa dan negara pun akan terproteksi dengan baik, sehingga walaupun zaman berubah, nilai-nilai Pancasila tidak akan ikut berubah. Upaya yang dapat dilakukan oleh masyarakat untuk mewujudkan nilai-nilai Pancasila dalam lingkungan berbangsa dan bernegara adalah sebagai berikut. 1. Mengedepankan toleransi antar umat beragama. 2. Memiliki sikap keterbukaan terhadap pendirian dan pendapat pihak lain. 3. Mengemukakan pendapat secara bebas dan bertanggung jawab. 4. Mematuhi tata tertib yang berlaku pada lalu lintas. 5. Menggunakan fasilitas umum yang disediakan oleh pemerintah dengan bijak dan dirawat dengan baik. Demikianlah materi pembelajaran PKN kelas 9 semester 1 bagian bab 1, yaitu praktik ideal Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam penyampaian saya, dan terima kasih sebanyak-banyaknya atas perhatian yang telah diberikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.